Matahari mulai tenggelam di balik perbukitan pati, menyisakan siluet pucat yang perlahan hilang di langit kelabu. Di ujung jalan yang jarang dilalui, berdirilah sebuah bangunan tua dengan cat yang mengelupas, jendela-jendela kusam tertutup debu, dan pagar besi yang berkarat menganga seolah menyambut siapapun yang nekat datang. Inilah rumah sakit Kristen Tayu, tempat yang pernah menjadi harapan terakhir bagi yang sakit, kini menjadi mimpi buruk yang tak pernah berhenti mengintai. Dibangun pada tahun 1933 dengan misi pelayanan kesehatan berbasis kasih, rumah sakit ini sempat menjadi rujukan utama warga sekitar. Tapi waktu punya cara sendiri mengubah niat baik menjadi kenangan suram. Perlahan, pasien makin berkurang. Isu tentang kematian tak wajar, bisikan di lorong, dan bayangan putih di ruang rawat menyebar lebih cepat dari flu. Sampai akhirnya, pada tahun 2013, RSK Tayu resmi ditutup karena krisis keuangan. Namun, penutupan itu bukanlah akhir. Melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. 10 tahun telah berlalu. Namun, tak ada yang berani mengatakan bahwa rumah sakit itu kosong. Suara roda ranjang yang berderit masih kerap terdengar lewat tengah malam. Cahaya lampu operasi terkadang menyala sendiri, meski tak ada listrik mengalir. Anak-anak kecil yang melewati area itu menunjuk dan bertanya, siapa yang berdiri di jendela atas itu? Tapi orang tua mereka memilih diam, karena mereka tahu, tidak ada manusia yang tinggal di sana. Warga menyebut tempat itu sebagai rumah sakit yang tak pernah sepi. Para penunggu dari alam lain seolah menolak pergi, menjadikan setiap sudut bangunan sebagai rumah abadi mereka. Semakin lama, energi yang tinggal di dalamnya bukan hanya memanggil, tapi juga menarik. Mereka yang datang tak selalu bisa pulang dalam keadaan utuh, jiwa mereka tertinggal, atau lebih buruk, digantikan. Namun dari semua cerita yang beredar, satu hal yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah ini. Beberapa orang bersumpah bahwa mereka pernah masuk ke RSK Tayu saat tak sadarkan diri, dan diselamatkan oleh seorang dokter dengan wajah pucat dan suara gemetar, yang tak pernah tercatat dalam daftar karyawan. Saat ditunjukkan foto-foto dokter yang pernah bekerja di sana, mereka menunjuk pada satu nama, seorang dokter yang telah meninggal lebih dari 2 dekade lalu. Disinilah kisah dimulai. Di antara debu, dinding retak, dan bisikan malam. Rumah sakit itu mungkin telah mati, tapi sunyinya masih hidup. Dan dalam sunyi itulah, mereka menunggu. Tak banyak yang memilih melewati jalan kecil di depan rumah sakit, meski itu jalur tercepat menuju kota. Bukan karena rusak atau sempit, tapi karena jalan itu memiliki sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang cukup peka atau cukup sial. Malam itu, Darto, seorang pengemudi ojek online, memutuskan mengambil jalan pintas itu demi mengejar waktu. Penumpangnya sudah membatalkan pesanan 2 kali. Dan satu-satunya cara cepat menuju Pasar Tayu adalah melewati depan rumah sakit tua itu. Wong-wong orawani lewat Kenemas, suara Pak Slamet, pemilik warung kopi di dekat pertigaan, masih terngiang di telinganya. Orang-orang gak berani lewat sini, Mas. Darto hanya tertawa waktu itu. Halah, cuma bangunan kosong. Paling tikusnya aja yang banyak. Kini, di tengah malam sunyi, motornya melaju pelan di jalan yang gelap itu. Lampu-lampu jalan tidak ada yang menyala. Di sisi kiri, berdiri megah dan bisu bangunan tua dengan dinding menghitam dimakan usia. Angin malam seolah berhenti berhembus saat ia melintas tepat di depan gerbang RSK Tayu. Dan saat itulah ia melihatnya, seorang perempuan berbaju putih berdiri di sisi jalan, tepat di bawah tiang lampu yang padam. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi suhu udara mendadak turun drastis. Hawa dingin menggigit kulit, dan motornya mulai oleng seolah bannya kehilangan keseimbangan. Darto segera menurunkan kecepatan, tapi suara di belakangnya membuatnya hampir terjatuh. Mas, saya ikut ya? Suara perempuan. Lembut, nyaris berbisik, tapi sangat dekat. Seperti dibisikkan langsung ke telinganya. Darto menoleh ke spion. Tidak ada siapa-siapa. Tapi beban di jok belakang terasa bertambah. Ia membelokkan motornya ke jalan kampung, tak lagi peduli arah. Nafasnya tersengal,
Tangan gemetar, dan keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara dingin menusuk. Ketika akhirnya ia berhenti di depan rumah warga dan turun, jok belakang motornya masih terlihat basah, seolah seseorang baru saja duduk di sana dalam keadaan kuyup. Keesokan harinya, ia kembali ke warung Pak Slamet. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Aku, ketemu, Pak." Pak Slamet hanya mengangguk. Ia sudah mendengar cerita itu berkali-kali. Beberapa melihat perempuan, yang lain mendengar tangisan anak kecil. Tapi semuanya merasakan hal yang sama, seolah ada yang menjaga jalan itu. Memastikan siapapun yang lewat tahu bahwa mereka tidak sendiri. Dan sejak malam itu, Darto tak pernah lagi mengambil pesanan yang melewati depan RSK Tayu. Bahkan jika ongkosnya 3 kali lipat. Setiap lorong di RSK Tayu seolah memiliki kehidupan sendiri. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana energi itu bisa ada. Apakah hanya anggapan, mitos, atau sesuatu yang jauh lebih kelam. Namun yang pasti, suara-suara itu nyata. Langkah kaki. Mereka yang pernah bekerja di sana, bahkan yang hanya berkunjung saat rumah sakit masih beroperasi, sering mengaku mendengar suara langkah kaki, terutama pada malam hari. Suara langkah itu terdengar jelas, berderap pelan namun pasti, seperti seseorang yang sedang berjalan melalui lorong-lorong panjang di dalam gedung. Ada yang mengatakan itu adalah jejak-jejak pasien yang sudah meninggal. Beberapa orang bahkan bersumpah bahwa langkah kaki itu bukan hanya milik manusia, tetapi juga sesuatu yang lebih tua. Langkah itu terdengar rapi dan beraturan, tapi kadang, hanya kadang, ada juga langkah yang seperti tergesa, seakan menghindar dari sesuatu yang tak terlihat. Aryo, seorang mantan perawat yang pernah bekerja di RSK Tayu, menceritakan pengalamannya. "Waktu itu aku jaga malam, cuma tinggal 2 orang pasien di ruang rawat inap. Malam itu sepi banget. Gak ada suara apa-apa selain mesin oksigen yang berdengung pelan," katanya, menatap kosong keluar jendela saat menceritakan kisahnya. "Tapi tiba-tiba, aku dengar suara langkah kaki dari lorong depan. Sempat mikir, mungkin ada pasien yang mau ke kamar mandi. Tapi pas aku cek, gak ada siapa-siapa." Aryo menggigit bibirnya, seperti ragu untuk melanjutkan cerita. "Aku terus dengerin, dan suara langkah itu semakin dekat. Kayak orang yang berjalan tepat di belakangku. Aku balik badan, dan gak ada apa-apa. Cuma gelap." Namun, suara langkah kaki yang paling mengerikan adalah yang sering terdengar di lorong utama, lorong panjang yang menghubungkan ruang perawatan dengan ruang administrasi. Di sana, langkah kaki terdengar lebih jelas, mendekat, seolah ada seseorang yang mengikuti dari belakang, padahal ketika dibalikan badan, tak ada siapa-siapa. Kadang, ada yang merasakannya saat tengah berjalan santai di lorong itu, saat malam mulai larut. Tanpa sadar, mereka akan mempercepat langkah kaki mereka. Tak jarang ada yang berlari kencang karena merasa ada yang mengejar. Eka, seorang penjaga keamanan yang bekerja di sekitar area rumah sakit, pernah mengalami kejadian serupa. Ia adalah orang yang cukup berani, tak mudah takut. Namun, malam itu adalah pengecualian. Aku sedang patroli malam, lewat lorong depan ruang perawatan. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu mulai terdengar lagi, sangat jelas, seperti seseorang berjalan pelan di belakangku. Aku pikir itu ada orang lain, jadi aku berhenti sebentar dan menoleh, ujar Eka dengan napas berat, mengenang kejadian itu. Tapi, gak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan kosong. Semua pintu terkunci, tidak ada yang lalu lalang. Hanya suara langkah kaki yang terus mengikutiku, makin dekat, seolah mengejar. Waktu itu, aku lari. Tak peduli lagi. Aku hanya ingin keluar dari sana secepat mungkin. Beberapa orang lainnya juga mengungkapkan hal yang serupa. Meski pintu terkunci rapat, suara langkah kaki itu tidak pernah berhenti. Dan ketika mereka melewati lorong-lorong itu, kadang mereka merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar suara. Suatu kehadiran yang menekan dada, seperti ada yang mengawasi mereka dari kegelapan. Kadang, lorong-lorong ini terasa seperti hidup. Mereka bukan hanya tempat,
tetapi sebuah ruang yang penuh dengan ingatan, saksi bisu dari semua yang pernah terjadi di dalamnya. Lorong-lorong yang tidak pernah berhenti beroperasi, bahkan setelah rumah sakit ini ditutup. Mereka yang tinggal dalam kenangan atau lebih buruk, mereka yang terperangkap di dalamnya. Namun, hal yang paling menakutkan adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suatu sore, saat matahari terbenam dan langit memerah, salah satu pengunjung yang tak sengaja masuk ke dalam bangunan itu mengaku mendengar suara terdengar sangat sibuk, seperti ada peralatan medis yang sedang digunakan. Suara jarum suntik, suara mesin, dan suara peralatan lainnya berdesir. Suara ini jelas, nyata, dan datang dari ruang-ruang yang sudah lama kosong. Tapi, begitu aku masuk ke dalam semuanya hening. Hanya udara beku yang menyambutku, ungkapnya dengan suara gemetar. Aku nggak tahu apa yang aku dengar, tapi aku bisa merasakannya. Seolah ada yang bekerja di sana, meskipun rumah sakit sudah lama tutup. Lorong-lorong itu, meskipun kosong, ternyata tak pernah benar-benar hening. Mereka tetap sibuk, berisik dalam keheningan, menjaga rahasia yang tak terungkapkan. Di sebelah timur rumah sakit, jauh dari keramaian, tersembunyi sebuah sumur tua yang tak terlihat dari jalan utama. Dikelilingi oleh pagar tanaman liar yang tak terurus, sumur itu tampak terlupakan oleh waktu. Hanya menjadi objek kesepian yang tak lagi digunakan, namun tetap menyimpan kekuatan yang luar biasa. Sumur ini bukan sembarang sumur. Menurut cerita yang beredar di kalangan warga sekitar, sumur tersebut berasal dari zaman penjajahan Belanda. Dulu, di tempat ini, ada sebuah kamp militer yang dibangun untuk tujuan yang tidak pernah dijelaskan secara resmi. Sumur ini dianggap sebagai saksi bisu dari kekejaman dan ketegangan yang terjadi pada masa itu. Sumur itu sudah ada sejak zaman Belanda. Katanya, banyak orang yang dieksekusi di sana, kata Pak Jono, seorang lelaki tua yang tinggal tak jauh dari RSK Tayu. Kalau kalian dengar suara aneh malam-malam, jangan heran. Itu suara mereka yang gak tenang. Sejak rumah sakit ini dibangun pada tahun 1993, sumur itu tidak pernah digunakan lagi. Tapi entah kenapa, lokasi itu selalu terasa berbeda. Bahkan ketika rumah sakit masih beroperasi, para perawat dan pasien yang cukup sensitif sering menghindar dari area sumur ini. Mereka mengatakan bahwa suasana di sekitar sumur itu selalu gelap, meski matahari bersinar terang. Ada yang mengaku melihat bayangan hitam yang bergerak cepat, seolah ada yang mengawasi setiap langkah mereka. Warga yang tinggal di dekat sana mengungkapkan bahwa seringkali mereka mendengar suara tawa, seperti teriakan manusia yang disiksa, datang dari arah sumur itu saat malam hari. Suara itu tidak hanya menakutkan, tetapi juga aneh, terdengar seperti gema dari dunia lain. Beberapa orang bahkan mengaku melihat tangan pucat muncul dari dalam sumur saat mereka melintas di dekatnya. Suatu malam, ketika langit gelap gulita dan bintang-bintang tampak terselubung awan hitam tebal, Wira, seorang anak muda yang baru pindah ke daerah itu, memutuskan untuk menjelajahi sumur tua itu. Ia mendengar banyak cerita dari teman-temannya yang lebih tua, dan rasa penasaran membawanya ke tempat yang dilarang oleh banyak orang. Berbekal senter dan keberanian muda, Wira melangkah ke arah sumur. Tidak ada suara malam yang biasa terdengar di kampung ini. Semua terasa hening. Bahkan suara jangkrik yang biasa mengisi udara malam pun tak terdengar. Hanya ada angin yang sesekali berbisik lewat daun-daun pohon liar yang mengelilingi sumur. Ketika ia tiba di dekat sumur, Wira merasakan hawa dingin yang sangat menyengat, meski cuaca sebenarnya tidak begitu buruk. Lampu senter di tangannya mulai berkelip, seolah ada yang mengganggunya dari dalam. Dengan rasa jantung yang berdebar, ia menunduk untuk melihat ke dalam sumur yang dalam, tetapi hanya ada kegelapan hitam yang tampak tak terbatas. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara seperti desahan berat. Wira tersentak, seketika darahnya seperti berhenti mengalir. Ia ingin berbalik dan lari, namun tubuhnya seperti terkunci. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Desahan itu berubah menjadi kata-kata yang tidak bisa ia pahami, namun terasa seperti panggilan yang berasal dari jauh. Tolong, tolong. Wira tidak tahu kenapa, tetapi sepertinya suaranya itu terdengar familiar, seakan memanggilnya. Ia merunduk lebih dekat, mencoba menangkap suara itu dengan lebih jelas, namun malah, terlihat sesuatu bergerak di dasar sumur. Seseorang atau sesuatu, yang tak bisa ia lihat dengan jelas.
Tiba-tiba, dari bawah, muncul sebuah tangan yang pucat, panjang, dan kurus. Tangan itu meraih keluar, seolah ingin menarik siapapun yang berada di dekatnya. Wira menjerit dan terjatuh mundur, tubuhnya terlempar ke tanah, namun matanya masih terpaku pada tangan yang kini tenggelam kembali ke dalam kegelapan. Wira berlari meninggalkan tempat itu, berlari sejauh-jauhnya hingga ia mencapai rumahnya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan jantungnya terasa seperti akan meledak. Namun, ia tidak akan pernah melupakan suara itu. Suara desahan yang penuh penderitaan dan keputusasaan yang berasal dari dalam sumur tua di RSK Tayu. Sejak malam itu, Wira tidak pernah berani mendekati sumur itu lagi. Tetapi, keanehan tidak berhenti di situ. Sejak pengalamannya itu, ia sering terbangun pada tengah malam, mendengar desahan yang sama datang dari dalam kegelapan. Sumur itu, meski tak berair, tetap menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Sesuatu yang terperangkap, menunggu untuk dibebaskan atau mungkin, menghukum mereka yang datang. Parkiran di RSK Tayu seharusnya kosong, seperti seluruh area rumah sakit setelah penutupan pada tahun 2013. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang parkiran ini, sesuatu yang tidak pernah benar-benar kosong, meskipun tak ada lagi kendaraan yang terparkir di sana sejak lama. Pada awalnya, area parkir itu tampak biasa saja. Ruang yang luas dengan lantai beton yang kasar, dikelilingi oleh pagar besi yang berkarat. Namun, banyak orang yang merasa tidak nyaman jika harus melewati atau berhenti di area itu, terutama di malam hari. Mereka yang sudah terlalu sering melihat kejadian-kejadian aneh di sekitar rumah sakit, mulai berbicara tentang sesuatu yang ada di sana. Haryono, seorang sopir truk yang sering mengantarkan barang ke rumah sakit saat masih beroperasi, mengingat betul bagaimana setiap kali ia melewati area parkir, seakan ada sesuatu yang menunggunya di sana. Pernah waktu itu, aku parkir sebentar di situ, karena ngantar obat, katanya, menyeka keringat yang mengalir dari dahi. Tapi begitu aku balik, mobil aku kayaknya nggak sendiri lagi. Ada suara derap langkah kaki di sekitar mobil. Dia berhenti sejenak, menatap kosong. Aku pikir itu cuma perasaan doang, sampai aku lihat di spion ada bayangan orang berdiri di dekat mobil. Tapi pas aku keluar, nggak ada siapa-siapa. Suatu malam, Rudy, seorang anak muda yang baru saja pindah ke Pati, memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati area parkir rumah sakit. Meski ia sudah mendengar banyak cerita mengerikan tentang RSK Tayu, rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. Ah, cuma parkiran kosong, nggak ada yang aneh-aneh, pikirnya. Namun, saat ia melewati tempat itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Mobil di parkiran tampak seperti ada yang baru saja masuk, meski tak ada mobil yang terparkir di sana. Rudy bahkan sempat mendengar suara mesin mobil yang menyala, padahal dia yakin tak ada kendaraan yang ada di situ. Hatinya mulai gelisah. Saat ia memutuskan untuk berhenti dan menoleh, ia melihat di salah satu sudut parkiran, terlihat sebuah mobil tua yang sudah berkarat. Mobil itu tidak seharusnya ada di sana. Rudy mendekat dengan perlahan. Lampu depan mobil itu menyala dengan sendirinya, lalu suara mesin mulai terdengar pelan, namun tidak ada seorang pun yang terlihat di dalam mobil. Mobil itu seperti memanggilnya. Tiba-tiba, Rudy merasakan angin dingin berhembus kencang, dan sebuah suara serak terdengar dari dalam mobil. "Tolong, tolong. Bawa aku keluar dari sini." Suara itu berbisik dengan sangat lemah, tapi sangat nyata. Rudy mundur-mundur perlahan, semakin jauh, mencoba lari, tapi kakinya terasa berat. Dia terhenti. Begitu dia menoleh, mobil itu sudah menghilang, seperti ditelan kegelapan malam. Suara mesin yang ia dengar sebelumnya tiba-tiba hilang. Parkiran itu kembali sunyi. Namun, itu bukanlah kejadian pertama kali. Ada yang lain yang lebih menakutkan. Beberapa orang yang terpaksa berhenti di area parkir ini mengaku melihat hal-hal yang tak bisa mereka jelaskan. Seperti sebuah kendaraan yang tiba-tiba bergerak meski tidak ada pengemudinya, atau suara pintu mobil yang terbuka dan tertutup sendiri. Ada juga yang mendengar suara seperti kendaraan yang melaju cepat dan berhenti mendadak di dekat mereka, meskipun area itu kosong. Bagi mereka yang berani berhenti, terkadang mereka akan melihat bayangan bergerak cepat di antara kendaraan yang tampak seperti manusia. Namun begitu mereka melihat dengan jelas,
bayangan itu menghilang begitu saja. Beberapa saksi bahkan mengaku melihat bayangan seorang pengemudi duduk di dalam mobil yang sudah lama tidak digunakan, dengan wajah pucat dan kosong. Wajahnya tidak bisa dikenali, dan tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Hanya ada suara napas berat, seolah-olah seseorang sedang menunggu dengan penuh keputusasaan. Sampai saat ini, orang-orang yang melalui tempat itu sering merasa tak nyaman, seakan ada yang mengawasi mereka dari setiap sudut yang gelap. Dan meskipun kendaraan-kendaraan yang ada di parkiran sudah lama tidak bergerak, terkadang ada suara yang tetap mengikuti mereka, entah itu derapan kaki, pintu yang terbuka dan tertutup, atau bahkan suara kendaraan yang melaju pelan seakan parkiran itu tidak pernah benar-benar kosong. Di dalam RSK Tayu, ada satu tempat yang tak pernah bisa dilupakan oleh mereka yang pernah memasuki ruangan itu, ruang jenazah. Sebuah ruang yang didesain untuk menyimpan jenazah pasien yang telah meninggal dunia. Namun bagi sebagian orang, ruang ini menyimpan kenangan yang jauh lebih mengerikan daripada hanya sekadar kematian. Ruang jenazah ini terletak di bagian belakang rumah sakit, jauh dari hiruk-pikuk pasien yang sedang dirawat. Tempatnya sunyi dan gelap, hanya diterangi oleh lampu neon yang kadang berkedip. Di dalamnya terdapat lemari pendingin untuk menyimpan jenazah, namun ada banyak cerita yang berkembang tentang apa yang terjadi di luar jam operasional rumah sakit. Beberapa perawat yang pernah bertugas di sana menceritakan pengalaman yang sangat mengganggu. Suatu malam, saat saya jaga sendirian, saya mendengar suara-suara aneh dari ruang jenazah. Awalnya saya pikir itu hanya suara mesin pendingin yang biasa, tapi semakin saya dekat, suaranya berubah, menjadi seperti bisikan, ujar Susi, seorang perawat yang pernah bertugas di RSK Tayu. Susi mengaku bahwa pada malam itu, ia memutuskan untuk memeriksa lemari pendingin jenazah karena suara itu terdengar semakin jelas. Namun, begitu ia membuka pintu ruang jenazah, suasana di dalamnya terasa sangat dingin dan menyeramkan. Saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, tapi rasanya, ada sesuatu yang hidup di sana, katanya. Ketika Susi menginjakkan kaki di ruang itu, ia merasakan sesuatu yang ganjil. Suara bisikan itu berubah menjadi tawa pelan, seperti suara orang yang sedang menunggu sesuatu. Tapi yang paling mengerikan adalah bayangan yang muncul di sudut ruangan. Bayangan seorang pria berjas putih, tampak seperti seorang dokter. Dokter itu berdiri di dekat salah satu lemari pendingin jenazah. Ia tak bergerak, hanya berdiri di sana, dengan wajah yang tidak bisa terlihat dengan jelas, seakan terselubung oleh kegelapan. Susi merasa tubuhnya membeku, tak bisa bergerak meski ia ingin berlari. Ia merasa seolah dokter itu sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Apa yang saya lihat itu bukan manusia biasa, ujar Susi dengan suara gemetar. Wajahnya kabur, seperti bayangan yang tidak jelas. Tangan dan tubuhnya pun tampak seperti transparan, tapi saya bisa merasakan kehadirannya. Susi tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, tapi tiba-tiba, bayangan itu menghilang begitu saja. Saat dia mencoba mencari tahu lebih lanjut, ia mendapati bahwa tidak ada satupun dokter yang bertugas di malam itu. Kisah ini semakin diperkuat dengan kesaksian dari beberapa petugas lain yang pernah merasakan hal yang sama. Mereka mengaku sering melihat seorang dokter bayangan, berjalan mondar-mandir di ruang jenazah, namun tak ada satupun yang pernah bisa mengenali wajahnya. Suatu malam, Reza, seorang dokter yang baru saja menyelesaikan masa praktiknya di RSK Tayu, memutuskan untuk kembali ke rumah sakit itu setelah penutupan. Penasaran dengan cerita-cerita aneh yang selalu terdengar, ia datang seorang diri untuk mencari tahu. Ketika ia sampai di ruang jenazah, tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu kosong, hanya terdapat lemari pendingin yang dingin dan berderit. Namun, di sudut ruangan, ia merasakan sesuatu yang sangat aneh, sebuah kehadiran yang menekan udara di sekitarnya. Reza merasa seperti ada yang mengawasi dirinya. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, namun saat ia berjalan lebih jauh ke dalam ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dokter itu, dokter bayangan yang selalu diceritakan, tiba-tiba muncul di depannya, berdiri kaku di sebelah salah satu lemari pendingin. Dokter itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, dengan tatapan kosong, seakan menunggu sesuatu. Reza, yang merasa tak nyaman, langsung berbalik dan berjalan menuju pintu, berusaha menghindari bayangan itu. Namun, saat ia hendak keluar, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Langkah kaki itu bergerak cepat, seakan mengejar.
Reza menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Rasa takut yang mendalam membuatnya berlari keluar dari ruang jenazah, dan begitu ia keluar, keheningan kembali menyelimuti rumah sakit. Setelah kejadian itu, Reza tidak pernah lagi datang ke RSK Tayu sendirian. Ia yakin bahwa ruang jenazah itu menyimpan lebih dari sekadar jenazah, tetapi juga sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang tak ingin dikenali. Cerita tentang dokter bayangan ini tak hanya berhenti di ruang jenazah. Beberapa saksi yang pernah mengunjungi tempat itu mengaku sering mendengar langkah kaki yang mendekat, dan bahkan melihat dokter dengan jas putih yang berdiri diam di tempat-tempat tertentu di sekitar rumah sakit. Dokter itu selalu muncul saat malam hari, dan tak pernah ada seorang pun yang bisa mengingat wajahnya dengan jelas. Bagi banyak orang, RSK Tayu memang bukan hanya sebuah rumah sakit. Ia adalah tempat yang penuh dengan kisah-kisah tak kasat mata, sebuah dunia paralel yang seringkali menyatu dengan dunia nyata, mengaburkan batas antara yang hidup dan yang mati. Ruang genset RSK Tayu terletak di sudut belakang rumah sakit, di dekat pintu masuk yang jarang digunakan. Begitu memasuki area tersebut, siapapun yang ada di sana akan merasakan perubahan suhu yang drastis. Suasana menjadi sangat dingin, bahkan meskipun malam itu terasa cukup hangat. Semua perasaan nyaman hilang, berganti dengan rasa cemas yang mengendap di setiap sudut. Ruang genset ini, yang dulunya digunakan untuk menyediakan energi cadangan bagi rumah sakit, kini tak lebih dari tempat terlupakan yang penuh dengan mesin-mesin besar yang sudah berkarat. Namun, meski terbengkalai, tempat ini memiliki reputasi yang jauh lebih mengerikan dari sekadar ruangan berisi mesin-mesin usang. Ada yang mengatakan bahwa ruang genset adalah sumber dari segala energi negatif yang menghantui rumah sakit ini, tempat yang telah menjadi pusat dari segala kegelapan yang menguasai RSK Tayu. Bagi para pekerja yang dulu bertugas di sini, tempat ini tidak pernah terasa aman. Bahkan sebelum rumah sakit ditutup pada tahun 2013, beberapa teknisi yang bertugas di ruang genset melaporkan kejadian-kejadian aneh yang tak bisa mereka jelaskan. Kejadian-kejadian itu kerap kali dimulai dengan suara aneh dari dalam ruang genset. Suara berderak keras, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya meski tak ada siapa-siapa. Saat aku sedang memeriksa mesin genset, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Padahal aku sendirian di situ, kata Ardi, seorang mantan teknisi rumah sakit yang pernah bekerja di sana. Kaki saya rasanya seperti terpasung di tempat, dan suara itu terdengar sangat dekat. Tapi saat saya menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun yang paling mengerikan bukanlah suara langkah kaki atau derak mesin, melainkan apa yang mereka lihat setelahnya. Beberapa teknisi melaporkan melihat bayangan gelap yang bergerak cepat di sudut ruang genset, sesuatu yang tampak seperti sosok manusia, namun begitu tak terdefinisikan. Bayangan itu akan muncul secepat kilat dan hilang dalam sekejap. Pada suatu malam yang lebih mencekam, Johan, seorang teknisi yang bertugas di RSK Tayu, mengalami kejadian yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Ia datang ke ruang genset sendirian untuk melakukan pengecekan rutin. Begitu ia memasuki ruang itu, lampu neon yang menerangi ruangan berkedip beberapa kali sebelum akhirnya mati total, meninggalkan ruang itu dalam kegelapan total. Johan merasakan hawa dingin yang sangat tajam, dan bahkan nafasnya bisa terlihat membeku di udara. Suasana itu sangat tegang. Dengan hanya mengandalkan senter kecil di tangannya, ia melangkah pelan ke arah genset yang paling dekat. Namun, saat ia tiba di dekat mesin, ia merasakan kehadiran yang aneh, seperti ada sesuatu yang mengawasi dirinya dari dekat. Tiba-tiba, dari sudut gelap ruangan, ia mendengar suara yang tak asing, suara desahan berat, seperti seseorang yang kesulitan bernapas. Johan berbalik, dan untuk sekejap, ia melihat sebuah bayangan hitam bergerak cepat di antara mesin-mesin genset yang berkarat. Bayangan itu tidak memiliki bentuk jelas, tetapi cukup untuk membuat tubuh Johan gemetar ketakutan. Langkah kaki terdengar, mendekat dengan cepat. Ia merasa ada sesuatu yang menginginkan dirinya, sesuatu yang ingin menariknya ke dalam kegelapan. Saat ia menoleh ke belakang, bayangan itu tiba-tiba muncul tepat di hadapannya, seolah muncul dari dalam mesin itu sendiri. Sosok itu tinggi besar, berbaju putih, dengan wajah yang kabur dan tampak seperti penuh luka. Johan hanya bisa menatap sosok itu dengan mata terbelalak, tubuhnya tak mampu bergerak. Tangan sosok itu terulur, seperti ingin meraih dirinya. Namun, sebelum bayangan itu sempat menyentuhnya, lampu genset menyala kembali, seketika mengusir kegelapan di sekitar mereka. Sosok itu menghilang begitu saja. Johan terjatuh ke lantai,
Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan ia langsung berlari keluar dari ruang genset tanpa memedulikan apapun. Sejak saat itu, Johan tidak pernah kembali lagi ke rumah sakit itu. Cerita tentang ruang genset semakin menyebar luas, dan tidak hanya menghantui mereka yang pernah bekerja di sana, tetapi juga warga sekitar yang tidak sengaja melewati area tersebut. Mereka yang melintas di depan ruang genset seringkali melaporkan merasa ada sesuatu yang aneh mengikutinya, seperti ada yang sedang mengintai dari dalam ruang itu. Seorang saksi lain, Anita, yang pernah bekerja sebagai perawat di RSK Tayu, bercerita tentang pengalaman mengerikan yang ia alami. Suatu malam, saya lewat di depan ruang genset, dan saya merasa seperti ada seseorang yang menatap saya dari dalam kegelapan. Matanya seperti menyala, merah. Saya berusaha mengabaikan perasaan itu, tapi semakin saya berjalan, semakin saya merasa ada sesuatu yang mengikuti saya. Tidak ada suara langkah kaki, namun angin dingin yang datang begitu mendalam terasa seperti tangan tak kasat mata yang meraih tubuhnya. Ia merasa ada yang memanggil namanya, namun tidak ada suara yang keluar. Hanya ada bisikan angin yang semakin kencang, seperti suara dari dunia lain. Ruang genset ini, kata seorang mantan petugas keamanan yang pernah bekerja di sana, adalah pusat dari segala kegelapan. Jika kamu cukup berani untuk mendekat, kamu akan merasakan betapa gelapnya tempat itu, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi energi. Seakan ada sesuatu yang terperangkap di sana, menunggu untuk keluar. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di dalam ruang genset, atau siapa yang tinggal di sana. Namun, banyak yang percaya bahwa energi negatif yang terkumpul di ruang itu menjadi sumber dari gangguan-gangguan yang terjadi di rumah sakit. Ruang genset, meskipun sudah tidak lagi berfungsi, tetap mengandung kekuatan yang mempengaruhi segala hal di sekitarnya. Dan bagi mereka yang pernah merasakannya, tempat itu tetap menjadi pusat kegelapan yang tak pernah padam. Malam itu mendung menggantung di langit Pati, Jawa Tengah. Udara terasa lembab, dan kabut tipis mulai turun ketika sebuah ambulans tua melaju pelan melewati jalanan sepi menuju arah utara. Di dalamnya, seorang pria bernama Pak Wiryo, 57 tahun, terbaring lemah. Sudah berhari-hari ia menderita demam tinggi yang tak kunjung turun. Anaknya, Rio, telah membawanya ke beberapa rumah sakit, namun hasilnya nihil. Setiap kali diperiksa, hasilnya normal. Tapi tubuh Pak Wiryo makin lemas dan nafasnya mulai tersengal. Dalam keadaan putus asa, seorang tetua desa memberi saran, kalau semua rumah sakit tidak bisa, coba saja ke RSK Tayu. Kadang, yang tidak terlihat justru yang bisa menolong. Rio mengernyit, tak percaya. Itu rumah sakit sudah lama tutup, Pak. Tapi sang tetua hanya menjawab singkat, mungkin belum. Meski ragu dan diselimuti rasa takut, Rio akhirnya menuruti saran itu. Ambulans itu pun mengarah ke bangunan besar di tengah kegelapan. RSK Tayu, rumah sakit terbengkalai yang sejak 2013 tak lagi menerima pasien. Tapi malam itu, entah bagaimana, bangunan tersebut terlihat berbeda. Dari kejauhan, lampu-lampu lorongnya tampak menyala samar, seperti rumah sakit itu kembali hidup. Ketika ambulans berhenti di depan gerbang berkarat, Rio melihat papan nama rumah sakit yang masih berdiri meski catnya sudah mengelupas. "Kamu yakin ini tempatnya, Pak?" tanya sopir ambulans gugup. Rio tak menjawab. Ia hanya membuka pintu dan membantu ayahnya turun dari kendaraan. Begitu melewati gerbang, angin dingin menyambut mereka. Anehnya, lampu-lampu di sepanjang lorong menyala satu persatu, seolah memandu mereka menuju ruang UGD. Saat mereka tiba, pintu kaca otomatis terbuka sendiri. Dan di sana, berdiri sosok pria berjas putih, mengenakan masker dan stetoskop menggantung di lehernya. "Silakan masuk," katanya pelan. Suaranya tenang, namun terasa menggema seperti datang dari ruangan kosong. Tanpa berpikir panjang, Rio membawa ayahnya masuk. Ruangan UGD tampak bersih dan rapi, jauh dari bayangan rumah sakit kosong yang ia pikirkan sebelumnya. Monitor berdetik, alat-alat medis menyala, dan beberapa perawat berlalu lalang dalam diam. Dokter itu memeriksa Pak Wiryo dengan teliti. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk pelan lalu mengeluarkan sebuah botol kecil dari dalam laci. Botol berisi cairan bening yang memancarkan cahaya redup. Ia memberikannya pada Rio sambil berkata, "Teteskan 3 kali malam ini. Besok,
Ayahmu akan sembuh. Rio mengangguk, meski hatinya penuh kebingungan. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi suasana di ruang itu terlalu ganjil untuk berdebat. Setelah pengobatan selesai, dokter itu tersenyum dan berkata, RSK Tayu tidak pernah benar-benar tutup untuk yang membutuhkan. Rio pun membawa ayahnya keluar dari rumah sakit. Begitu mereka melewati gerbang, semua lampu padam bersamaan. Ketika ia menoleh, rumah sakit itu kembali terlihat seperti sebelumnya. Sunyi, gelap, dan tak berpenghuni. Keesokan harinya, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Demam Pak Wiryo hilang total. Tubuhnya yang semula lemah kini kembali bertenaga, bahkan ia bisa duduk dan berjalan tanpa bantuan. Semalam, namun cairannya telah menguap entah kemana. Berita tentang kejadian ini menyebar cepat. Beberapa warga lain pun mencoba datang siapa-siapa, hanya bangunan kosong. Ada pula yang justru jatuh sakit karena masuk tanpa izin. Mereka bilang, hanya yang benar-benar putus asa dan tulus datang untuk mencari pertolongan, yang akan dijumpai oleh dokter dari dunia lain. Dan sejak malam itu, nama Dr. Gai Pereska Tayu mulai disebut-sebut dalam bisik-bisik warga. Sebagian menyebutnya dokter bayangan, sebagian lagi menyebutnya dokter penunggu. Yang pasti, ia bukan manusia biasa. Tapi ia menyembuhkan. Namun, dan jangan pernah datang hanya karena penasaran.